Puji Tuhan saudara, minggu lalu kita sudah diberkati dengan luar biasa. Banyak saya mendapat masukan, mereka diberkati dengan firman Tuhan, diberkati dengan suguhan yang segar dari Pak Gilbert, yang saya tidak tahu kapan lagi beliau bisa datang karena waktu yang sangat sempit tentunya ya, sehingga tidak bisa dijadwalkan secara rutin untuk datang ke Sydney, saudara. Puji Tuhan. Saya berharap saudara juga yang sibuk-sibuk diberkati oleh firman Pak Gilbert. Amin. Pada pagi hari ini, karena sudah mulai hari Natal, saudara ya. Nggak tahu, saya belum ke mall, MacArthur Mall apa sudah dihias atau belum ya? Oh sudah. Ketinggalan. Saya nggak pernah ke mall, saya jarang. Jadi kalau ke mall nggak tahu saya. Kadang-kadang saya lupa di mana Woolwood itu. Ya, bahaya gitu. Apalagi ke supermarket saya paling, dulu saya ngerti. Sekarang saya harus tanya sama Fajar kali. Fajar tahu persis di mana tempat ini, di mana tempat itu. Saya nggak tahu. Sampai kadang-kadang stres setiap kali saya harus telepon, di mana ini, gang berapa gitu. Iya. Puji Tuhan, dengan suasana Natal seperti ini, kita juga akan masuk ke dalam firman Tuhan yang bernuansa Natal, dan berharap firman Tuhan yang setiap tahun diberitakan melalui mimbar ini itu tetap baru, segar, dan memberkati saudara. Puji Tuhan. Judul atau tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Fear Not. Ya, Fear Not itu jangan takut ya, jangan takut. Dunia dipenuhi dengan ketakutan, saudara. Ada banyak ketakutan, rentetan ketakutan. Kalau di list banyak sekali. Bahkan ketakutannya menjadi aneh-aneh, saudara. Takut di tempat tinggi, ya. Takut di tempat sepi, ya. Kalau dulu orang takut gak bisa makan, sama gak bisa berpakaian. Sampai Tuhan Yesus bilang, jangan khawatir apa yang kau makan dan apa yang kau pakai. Ya, Tuhan gak ngelis banyak hal. Tetapi rupanya ketakutan itu berkembang sampai kepada hal yang aneh-aneh, ya. Dengar suara letik-letik di sepi takut gitu ya. Dan ketakutan itu dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu, saudara. Seperti salah satunya saya lihat perusahaan insurance ya. Dia melihat bahwa dunia penuh ketakutan, dunia gak secure, sehingga mereka mencoba menawarkan paket-paket yang mereka pikir bisa menjawab, menghilangkan rasa takut atau rasa khawatir, sehingga orang mulai belanja insurance, mulai dari insurance rumah, mobil, terus jiwa, gigi, mata, apalagi itu, anak sekolah, ya, rentetan insurance. Sampai kalau saudara mungkin total itu mungkin besar sekali pos untuk insurance, pos untuk membayar rasa khawatir atau rasa takut saudara. Dan perusahaan insurance yang senang karena mereka belum tentu terjadi, ya, tapi kita sudah membayar sesuatu yang belum tentu terjadi itu, saudara. Dunia penuh ketakutan. Demikian juga pada masa bangsa Israel dijanjikan oleh Tuhan. Waktu itu Nabi Yesaya sudah menubuatkan di pasalnya yang ke-9, 5 dan 6 ayatnya, kita nggak usah baca. Dia menubuatkan tentang Immanuel, akan datang Immanuel. Immanuel yang berarti Allah beserta kita. Ada satu janji bahwa Allah akan menyertai manusia secara pribadi. Bayangkan saudara, kalau kita jalan di tempat yang serem, banyak bajingan, katakan begitu. Kemudian saudara ditemani oleh seseorang yang saudara pikir bajingan sehebat apapun pasti kalah sama dia. Pasti saudara aman. Nah, ini Allah yang menciptakan langit dan bumi menjanjikan akan menyertai kehidupan manusia. Itu janji Tuhan. Dan kalau
saudara baca, menurut para pengamat Alkitab, janji itu bukan cuma sekali dua kali. Ternyata sudah ada 333 nubuatan tentang bahwa Immanuel akan datang. Yang terakhir, Maleaki, saudara. Maleaki mengulangi, ya, akan janji Immanuel akan datang. Kitab Maleaki ditulis 430 tahun sebelum Masehi. Jadi sebelum Yesus lahir, 430 tahun sebelumnya, itu Maleaki mengulangi akan lahir, ya, Immanuel. Bayangkan saudara, 430 tahun kemudian, bukan waktu yang singkat. Kalau saya hitung 430 dibagi 70, satu orang kira-kira 70 tahun, itu ada 6 generasi baru kemudian digenapi oleh Tuhan bahwa Yesus Sang Immanuel itu datang ke dunia. Dunia saat itu terakhir Maleaki, nabi yang terakhir, saudara. Sampai kemudian Yesus lahir, tidak ada suara Tuhan, blank. Makanya Alkitab ini dari Maleaki kemudian tahu-tahu Matius, dan jarak itu kalau lihat halamannya satu halaman, saudara. Tapi kalau udah lihat dari sejarahnya, ada 430 tahun lamanya Maleaki sampai ke Yesus lahir. Jadi selama itu Tuhan diam, manusia dibuat bingung. Sepertinya mana janjinya? Mana janji Tuhan? Sama dengan akhir zaman. Tuhan, banyak orang skeptis bilang begini. Ya, dari dulu juga Tuhan bilang mau datang. Dulu juga bilang dunia mau kiamat. Tapi mana? Tidak terjadi. Tapi kalau saudara mengingat ini, saudara tentu jangan mengikuti orang itu tuh, saudara. Karena ada waktu Tuhan. 430 tahun kemudian Tuhan berbicara. Datang malaikat yang melayani Allah, yaitu malaikat Gabriel, ya, Jibril, orang Muslim bilang Jibril. Malaikat Gabriel datang pertama ke Zakaria. Kalau saudara mengingat ceritanya, sebelum Yesus lahir, Yohanes Pembaptis lahir terlebih dahulu. Datang kepada Zakaria. Dan yang terjadi, Zakaria ketakutan. Zakaria adalah seorang imam yang terpilih waktu diundi untuk masuk ke dalam bait Allah. Kemarin kita sempat disinggung bahwa sebelum Yesus lahir, kita gak bisa ngomong sama Tuhan. Kita hanya bisa melalui imam. Kita gak bisa seperti saudara sekarang, Yesus, Bapa, ampuni saya. Gak bisa, saudara. Gak ada aturannya. Aturannya harus melalui imam. Imam itu akan membawa dosa saudara masuk ke dalam bait Allah, dan dia akan berdoa. Nah, si Zakaria ini seperti imam-imam yang lain, setahun sekali dia menghadap ke Tuhan di baitnya. Dia tentu mendengar beberapa imam sebelumnya tidak ada apa-apa, yang di dalam hanya ini gitu kan. Tetapi hari itu sesuatu terjadi, apa yang tidak pernah terpikirkan, apa yang tidak pernah terbayangkan. Tiba-tiba saya tiba-tiba ingat kata-kata pendeta Rubin Ong, pendeta yang melayani kami di Pria Sejati. Dia suka dengan kata tiba-tiba, ujuk-ujuk katanya, bahasa Jawanya. Majeglik. Terus bahasa Sundanya apa ya? Ada nggak? Jermannya majeglik. Bahasa Jermannya majeglik. Bahasa Sundanya apa, boys? Tiba-tiba. Ujuk-ujuk ya. Ujuk-ujuk katanya. Tiba-tiba malaikat datang, saudara. Dan Zakaria diceritakan di sini, dia terkejut bukan main. Dia pikir nggak pernah ada cerita di dalam itu ada malaikat. Dia pikir dia tugas rutin saja, bakar ukupan, dia kasih tahu dosa-dosa yang sederet dosa-dosa orang-orang Israel.
Tapi hari itu malaikat Gabriel datang. Yang terjadi ketakutan, kaget bukan main. Makanya kalau saudara bilang pengen ketemu Tuhan, jangan kaget saudara, tahu Tuhan cuk datang, saudara mungkin bisa pingsan, ya. Zakaria dikejutkan dan dia takut. Tiba-tiba itu menyangkut dua hal menurut saya, saudara. Kalau tiba-tibanya itu yang enak-enak gitu ya, tiba-tiba dapat lotre, waduh, ya pasti ya kaget-kaget, tapi senang, saudara. Kayak saya kemarin, tiba-tiba ada orang-orang datang di kelompok sel. Saya nggak tahu ada yang mengorganize, saudara. Jadi tiba-tiba yang menyenangkan, saudara. Saya bilang sama istri saya tanya, ulang tahun mau ngapain? Saya bilang, enggak, saya nggak pengen apa-apa. Enggak, saya nggak pengen apa-apa, titik. Bener, enggak. Bikin kue? Enggak, saya bilang enggak. Tapi kadang-kadang gitu, saudara. Kalau kita enggak, malah Tuhan kasih kejutan. Ujuk-ujuk. Tahu-tahu ada beberapa yang mengorganize. Dan saya nggak tahu ini kena virusnya Roni kali. Soalnya Roni juga dulu ulang tahunnya ujuk-ujuk kali. Tahu-tahu ada yang membawa ini, membawa itu, dan dirayakanlah ulang tahun saya, katanya. Puji Tuhan. Itu tiba-tiba yang membuat hati senang, saudara, ya. Tapi ada tiba-tiba yang membuat hati kita tidak senang. 3 hari lalu, ujuk-ujuk juga, saudara. Mertua dari adik saya dipanggil Tuhan. Sebenarnya sih nggak kaget, nggak ujuk-ujuk, karena dia sudah cancer. Cuman yang menjadi ujuk-ujuknya itu, dia sudah mulai seger. Biasa kan orang mau meninggal tuh katanya seger, saudara. Seger, dan tiba-tiba udah bersaksi lagi. Waduh. Tahu-tahu berita menggelegar. Tiba-tiba dia dipanggil Tuhan. Dan adik saya buru-buru pulang ke Indonesia. Tiba-tiba kita bisa alami, saudara, apa saja yang kita tidak terpikirkan bisa datang tiba-tiba, saudara, membuat kita tidak siap, membuat kita kalang kabut, saudara. Demikian juga sama halnya dengan Maria. Maria tiba-tiba didatangi malaikat yang sama, malaikat Jibril, Gabriel, saudara. Kita akan baca di Lukas 1 ayat 26 sampai 30. Lukas 1 ayat 26 sampai 30, Menghormati firman Tuhan, saya akan membaca yang genap dan saudara membaca yang ganjil. Lukas 1 ayat 26 sampai 30. Judul perikop adalah pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Ayat yang ke-26, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut
anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sama-sama. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Silakan duduk, saudara. Maria tiba-tiba didatangi malaikat Gabriel, dan Maria begitu terkejut. Dia bukan terkejut kehadiran daripada malaikat itu sendiri, tapi dia terkejut akan pesan daripada malaikat itu. Dia sampai bertanya dalam hati, apa arti daripada salam itu? Maria seorang wanita yang mempunyai kehidupan yang normal sebagaimana wanita pada umumnya, saudara. Wanita yang mempunyai impian yang manis. Wanita yang bermimpi tentang impian romantik yang indah. Saya punya anak Sharon sudah mulai besar, saudara. 13 tahun depan 14. Dia sudah mulai berubah. Dia sudah mulai simpen gambar-gambar artis. Sekarang artis Korea, saudara. Cowok-cowok itu ya. Tapi cowoknya ini, cowok zaman sekarang, cowok cantik-cantik, saudara. Saya sampai terus, saya sampai terus ribut terus sama anak-anak. Saya bilang ini dunia mulai menipu anak-anak, menipu wanita, saya bilang. Kalau dulu figur laki-laki adalah macho seperti Hercules, Rambo, ya kan, itu laki-laki gitu loh. Tapi sekarang kalau saudara lihat amati bintang Korea, saya dengar kalau anak Korea sudah berumur 16, bapak ibunya itu memberi sejumlah uang untuk operasi muka, saudara. Bukan operasi kelamin, operasi muka. Jadi tidak perempuan, tidak laki-laki, mereka akan mempersiapkan supaya pada usia yang ulang tahun yang ke-17 mereka akan berubah bagus. Saya untuk wanita mungkin oke ya. Ya sudahlah gitu loh. Jangan dipermasalahkan. Tapi bagi yang laki-laki, saudara tentu bisa ngebayangin kalau laki-laki dibagusin ya. Yang rahang besar dikecilin, hidung kurang mancung dimancungin, mata dibeloin. Akhirnya laki-laki ini sama dengan wanita. Dan hampir grup yang mereka sukai itu berwajahkan wanita, saudara. Waduh, saya pikir anak saya mulai diselewengkan laki-laki itu yang kayak gini gitu. Saya bilang ini penyelewengan iblis. Dia sudah tidak lagi suka laki-laki yang seharusnya laki-laki, saudara. Bahkan foto-fotonya selalu menggunakan makeup, lipstick. Antingnya 2. Si Shannon ini punya gandrungan juga yang dia pikir mirip dengan dia, laki-laki. Terus dia ikutin poninya, dia ikutin mesti yang kayak gini, dari sini berapa senti. Tapi di dalam hal itu saya bersyukur dia mengikuti laki-laki kayak wanita. Jadi Shannon paling enggak masih kelihatan wanita, saudara. Paling enggak gitu. Tapi yang pasti saya lihat ada penyelewengan
image yang Bapa atau Allah menciptakan Adam, saya percaya Adam tidak cantik seperti Hawa. Saya percaya gitu, saudara. Diselewengkan oleh iblis kepada pola yang cantik-cantik. Nanti bagaimana saya nggak tahu. Pada saat lihat perempuan dan laki, bedanya apa gitu, nggak ngerti. Itulah. Nah itu masalahnya kan nggak boleh. Masa mau nanya dulu, buka gitu, nggak boleh dong. Nggak boleh itu. Ya, jadi ada penyelewengan yang sudah mulai terjadi. Dan saya pikir orang tua perlu terus mengawasi anak-anak kita lah, yang khususnya remaja-remaja ini. Kembali ke Maria, saudara. Maria punya impian seorang pria yang saleh, takut akan Tuhan, yang jujur. Yang saya percaya Yusuf adalah ganteng. Yang ganteng, baik. Itu menjadi impian daripada Maria. Tapi hari itu ada salam dari Gabriel. Dia mengatakan bahwa Maria, engkau akan mengandung. Saya percaya ini bukan hal yang gampang. Bukan hal yang, karena saudara melihat bahwa Maria kemudian melahirkan ibu Yesus, ibunya Tuhan, bla 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 bla. Itu nggak pernah saudara merasakan problemnya Maria waktu mendapat message dari Gabriel. Maria waktu dinyatakan akan mengandung, boleh saya identikan gitu ya, pada saat anak gadis yang belum menikah tahu-tahu mengandung, saudara, karena kesalahannya sendiri. Tentu saja satu problem, satu malapetaka, satu hal yang akan merubah nasibnya. Bukan tambah baik, tambah jelek gitu ya. Apalagi zaman itu, dimana kalau orang berzina, orang itu akan dilempari batu. Orang itu akan mati, dihukum mati, karena dianggap berzina. Dan ada saksi. Siapa yang akan menyaksikan bahwa yang dikandung itu adalah Roh Kudus, dari Roh Kudus? Tiba-tiba Maria mengalami satu masalah. Tapi singkat ceritanya, dalam keadaan yang seperti saudara dan saya, saat itu mungkin dia panik. Kalau kita, tadi saya katakan tiba-tiba yang tidak enak, tiba-tiba mendengar berita, ya. Dulu Titik Puspa pernah nyanyi lagu Bing, tiba-tiba menggelegar gitu ya, waktu Bing Slamet meninggal. Kalau saudara mendengar dari Indonesia satu kali berita yang seperti ini, tentu saudara panik. Rencana yang sudah disusun atau berantakan, tidak tahu harus berbuat apa. Mungkin juga saudara dalam kesulitan finance, yang tiba-tiba bank mengatakan rumahnya segera akan disita. Setiap telepon bunyi, kita akan kaget, saudara. Waduh, itu bank tuh. Wah, itu penagih-penagih yang lain. Waktu surat datang, waduh, bil. Semuanya membuat kita kalah kabut. Membuat kita takut. Hidup kita jadi takut. Tetapi ada berita baik, seperti juga yang dialami oleh Maria. Malaikat katakan, jangan takut. Tuhan tuh tahu loh kalau kita tuh gampang takut. Jadi sebetulnya takut tuh halal-halal saja, saudara. Jadi jangan merasa bahwa, aduh, gue anak Tuhan, gue gak takut. Jangan. Halal kok, masih halal. Buktinya Tuhan bilang jangan takut. Maria bilang kepada Maria, jangan takut.
Tuhan gak bilang, kok lu takut sih anak Tuhan? Kok lu takut sih? Jangan. Dia gak begitu. Tuhan gak begitu. Dia tahu kondisi seseorang, dia perlu kenyamanan. Dia katakan, jangan takut. Hal yang sama, malaikat, hal yang sama, Tuhan berbicara kepada saudara dan saya. Jikalau saat ini saudara dan saya mengalami hal yang sama, apa saja, baik itu sakit penyakit, keuangan, atau berita apa saja yang mungkin saat ini saudara alami, yang membawa saudara kepada ketakutan, ada berita baik dari malaikat, ada berita baik dari sorga. Katakan, jangan takut. Kata jangan takut sangat powerful, saudara. Bayangkan kalau seorang anak yang sedang mau menyeberang, takut-takut dia belajar nyebrang gitu, kayak Airin. Tahu-tahu, ayo jangan takut. Dia akan tenang, saudara. Maria kemudian menjawab dengan kata yang luar biasa. Dia tidak berargumen banyak, dia hanya bertanya, bagaimana mungkin? Karena aku belum bersuami. Logikanya memang jalan. Oke, setiap manusia boleh pakai pikiran. Setiap manusia justru harus mikir. Ada anak Tuhan yang gak usah pikir, udah dengan iman. Ya, kalau semua dengan iman, ngapain Tuhan kasih pikiran? Pikiran pakai untuk mikir. Tapi ingat, jangan mengandalkan pikiran kita. Ya, ada saatnya di mana kita harus menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan tidak mampu. Aku sudah tidak bisa mampu. Sudah tidak bisa memikirkan hal ini. Pakailah pikiran Kristus. Maria setelah dijelaskan, dia dijelaskan dengan hal yang dia belum pernah mengerti, bahwa mengandung dari Roh Kudus itu gimana, nggak tahu lah. Ada banyak argumentasi, saudara, di kalangan penyelidik Alkitab. Orang-orang Kristen, orang-orang pinter, sulit sekali menerima kenyataan bahwa ada wanita yang virgin bisa melahirkan bayi. Wah, mereka dengan segala argumentasinya, saya membaca bukunya, saudara. Tapi biarlah kita seperti halnya Maria. Dia tidak banyak berargumen. Waktu malaikat katakan Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau, menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Kalau saya lihat kalimatnya, ini sebenarnya nggak clear banget, saudara. Iya, tapi caranya dong gimana gitu. Karena kalau kita menerima kuasa Tuhan, ya tapi gimana dong? Caranya gimana dong? Kok bisa sembuh? Kok bisa apa? Kok bisa dijawab? Gimana dong caranya? Maria pun sebetulnya saya percaya nggak begitu ngerti nih jawaban malaikat. Gimana caranya gitu loh? Apa Roh Kudus masuk melalui kuping gitu? Apa gimana gitu ya? Tapi Maria hanya menjawab, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Maria tidak banyak cincong, orang bilang ya. Dia hanya mengaku, saya hamba Tuhan. Saya tidak bisa berargumentasi lagi. Dan selanjutnya kita lihat bahwa Maria kemudian mempunyai satu posisi yang luar biasa dalam puji-pujiannya kepada Tuhan. Dia katakan bahwa aku menjadi wanita yang paling bahagia karena dia menjadi ibu daripada Tuhan secara jasmani, ya. Secara jasmani. Kita perlu menghargai, perlu, ya. Kita perlu, ya. Ada orang bilang, aduh itu Katolik tuh, Maria gitu. Kita memang tidak berdoa kepada Maria karena tidak diajarkan ada doa kepada Maria, ya. Tapi kita menghormati dia, bahwa dia orang yang memang kudus dan orang yang dipilih dari sekian banyak wanita pada saat itu. Dialah yang terpilih, yang layak, yang suci, yang kudus
untuk menjadi ibunya Tuhan Yesus. Jadi yang pertama saudara, jikalau saudara mengalami hal yang tiba-tiba, ingat, ada satu perkataan yang baik dari Tuhan. Jangan takut. Jangan takut. Karena ada Immanuel. Ada Allah yang menyertai hidup saudara. Ada Allah yang menyertai masalah saudara. Kadang-kadang kita merasa bahwa saya sendiri harus ngalamin sakit sendiri, problem keluarga sendiri, keuangan saya, kesulitan saya alami sendiri. Tapi ada sepasang mata. Ada sepasang mata yang tidak pernah berhenti 24 jam saudara, melihat masalah saudara. Sepertinya memang Tuhan tidak menyertai saudara. Sepertinya. Ada ilustrasi yang bagus. Saudara tentu sering melihat bahwa ada dua tapak kaki ya, yang berjalan di pantai. Tapak kaki satu adalah manusia, tapak kaki satu lagi adalah Tuhan. Tetapi satu kali cuman ada sepasang tapak kaki saja, sepasangnya nggak ada. Lalu si anak itu bertanya, di mana Tuhan? Saat aku mengalami ombak yang begitu besar, mana tapak kakimu? Kok yang ada hanya sepasang tapak kakiku? Lalu di situ Tuhan jawab, nak, itu bukan tapak kakimu, itu tapak kakiku. Saat saudara dan saya sudah tidak kuat lagi, hanya tapak kaki Tuhan yang ada. Saudara digendong, saudara diberi kenyamanan, saudara dilewati dari masalah. Jangan pernah mengatakan bahwa saudara sendiri. Dia Immanuel, Dia yang menyertai kehidupan saudara dan saya. Imani saudara karena Alkitab yang mengatakan seperti itu. Kalau Alkitab gak ngomong, kita bisa curiga saudara, benar gak? Tapi ini Alkitab, ya dan amin. Dia mengatakan Allah yang menyertai kita saudara. Itu sebabnya jangan takut saudara. Sebagai manusia, ya saya katakan, saya pun mengalami ketakutan. Saya mengalami satu kekhawatiran. Apa saja bisa menggoncang hidup saya. Tetapi saya mau mendengar kata jangan takut. Dan saya mau seperti Maria. Jadilah menurut kehendakmu. Saya tahu persis bahwa apa yang saudara saya dan saya alami, masalah apa saja, tiba-tiba yang mengejutkan sebagaimana Maria alami, itu bukan tanpa rencana. Selalu Tuhan mengizinkan sesuatu karena ada rencana yang indah dalam hidup saudara dan saya. Jadi saya boleh katakan bahwa kalau ada masalah, saya percaya sepanjang saudara dan saya ada di dalam relnya Tuhan, ya, maka masalah itu adalah masalah yang Tuhan izinkan untuk satu maksud. Dan kalau kita selesai dari masalah itu, kita akan lihat ternyata Tuhan izinkan itu untuk sesuatu yang jauh lebih baik, peningkatan, ya, untuk satu berkat yang lebih besar lagi. Jadi kalau ada dalam masalah, saudara bersuka cita saja, bersuka cita, karena ada sepasang kaki yang siap menggendong saudara di saat saudara sudah tidak mampu lagi. Amin saudara. Itu tadi yang pertama saudara, the fear of the unexpected, ketakutan yang tiba-tiba yang tidak kita harapkan saudara. Kita melihat dari perikop ini ya saudara, mengenai ketakutan. Yang kedua, the fear of personal loss. Kita akan baca lagi di Matius 1 ayat 18 sampai 25 saudara. Supaya jangan ngantuk, kita bangkit berdiri lagi saudara. Saya minta saudara-saudara bangkit berdiri dan kita baca
Matius 1 ayat 18 sampai 25 bergantian saudara. Saya ganjil, saudara yang genap. 1 ayat 18 sampai 25. Saya terlebih dahulu. Judul perikop adalah sama kelahiran Yesus Kristus. 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan kau akan menamakannya Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, sama-sama saudara. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Silakan duduk saudara. Yang kedua, the fear of personal loss. Kita akan melihat dari sisi Yusuf. Yusuf dan Maria dinyatakan sudah bertunangan. Kalau bertunangan di Israel itu kondisinya seperti orang yang sudah menikah, saudara. Jadi dia kalau memutuskan nggak gampang-gampang amat, ya. Seperti orang mau bercerai, seperti yang sudah menikah mau bercerai, itu kondisi orang yang bertunangan akan berpisah. Dan Yusuf adalah keturunan Daud. Kalau saudara melihat silsilahnya, waktu itu Sofi bilang, aduh kalau baca silsilah kok kayaknya perlu gak gitu ya. Tapi justru melalui silsilah kita bisa melihat satu akurasi, sesuatu yang akurat, ya, bahwa Alkitab ini memang benar seperti sejarah, saudara ya. Dan Yusuf itu keturunan dari Daud. Darahnya itu dari Daud, saudara. Seorang yang saleh, seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Tapi waktu itu dia mendengar calonnya hamil, calonnya mengandung. Saya bisa membayangkan Yusuf kalau tiba-tiba kita sebagai pria dulu, katakan dulu ya, tahu-tahu kita nggak ngapa-ngapain kok istrinya, calon istri bilang hamil. Kira-kira gimana, saudara? Iya, nggak ngapa-ngapain, tahu-tahu dia bilang hamil. Yusuf sebagai orang yang memegang Taurat, memegang firman Tuhan yang begitu ketat, tentu saja dia mulai mempertimbangkan akan kejadian ini. Saya nggak tahu apakah Yusuf juga mungkin mulai curiga ya, apa jangan-jangan ada pria lain gitu ya. Dan dia mulai akan menceraikan Maria. Padahal dia cinta, saya percaya dia cinta kepada Maria. Tapi dia dilema, makan buah si malakama, saudara. Dimakan bapak mati, nggak dimakan ibu mati. Kalau dia kawin dengan Maria, dia akan dinyatakan berzina seumur hidup karena dia tidak menikahi seorang perawan. Tetapi kalau dia menceraikan Maria, dia kehilangan Maria. Ada satu perasaan kehilangan. Kesini hilang, kesana juga hilang. Tapi kembali Yusuf mendapatkan satu berita dalam mimpinya. Dikatakan Yusuf, anak Daud.
keturunan Daud. Janganlah engkau takut. Katakan lagi, janganlah engkau takut. Di tengah-tengah kebimbangan, dia harus memutuskan. Dua-duanya akan hilang. Yang satu akan kehilangan pacar, sisi lain dia akan kehilangan kekudusan. Dikatakan, jangan takut. Ada banyak personal loss yang manusia alami, saudara. Kematian, kehilangan rumah, kehilangan keluarga, kehilangan istri, suami, kehilangan apa saja. Personal loss bisa membuat kita takut, bisa membuat kita panik. Apa yang terjadi sesudah ini? Saya nggak mau hilang, tapi hilang. Saya percaya sebagai manusia kita mengalami ketakutan. Waktu anjing kami hilang di Rosmedo, Sharon anak saya menangis sampai dari jam berapa ya? Jam 10 lah. Sudah mulai dihibur. Udahlah, Tuhan pasti bawa pulang itu. Nangis sampai kecapean, ketiduran gara-gara kecapean nangis, saudara. Dan puji Tuhan jam 12 anjingnya pulang gitu. Baru hilang anjing. Dan saya percaya setiap manusia, naluri lah, ini natural. Setiap orang yang kehilangan pasti takut, pasti susah. Yang seperti saya katakan, waktu teman saya menikah, anaknya menikah, bapaknya bawa anak perempuannya ke mimbar, kemudian suruh ngomong, nggak kuat, nangis. Padahal anaknya kawin, tapi di situ sebagai seorang bapak dia merasa kehilangan anak perempuannya. Tapi sebagaimana Yusuf alami, kembali malaikat surga katakan jangan takut. Jangan takut akan hal yang saudara dan saya alami saat kita mengalami satu kehilangan. Personal loss. Yusuf mendengar apa yang diberitakan malaikat. Sebagaimana Maria, dikatakan bahwa tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah Roh Kudus, anak Roh Kudus. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Yusuf taat dengan apa yang dikatakan Maria. Pada saat saudara dan saya yakin, kalau saudara teriak kepada Tuhan, Tuhan menjawab apa yang teriakan saudara. Mazmur Daud katakan, Tuhan mendengar teriakan orang yang minta tolong. Bahkan Tuhan menampung air mata kita dalam kirbatnya. Pada saat saudara berteriak, dengar. Mungkin ada suara yang seperti didengar oleh Yusuf. Ada satu nasihat. Dikatakan, jangan menceraikan. Jangan takut mengambil Maria. Artinya jangan ceraikan Maria. Ada satu nasihat dari Tuhan
untuk kita keluar daripada masalah yang kita sedang alami. Saya berharap saudara yang saat ini mungkin sedang mengalami apa saja masalah saudara, kalau nasihat Tuhan, nasihat firman Tuhan mengatakan hal sebagaimana yang berlawanan dari rencana saudara, seperti rencana Yusuf menceraikan Maria, tapi Tuhan bilang jangan, turuti saudara, turuti. Dan pada saat Yusuf mendengar kata malaikat, dia kemudian tidak kehilangan Maria, dan bahkan dia memperoleh posisi yang juga tinggi saudara. Ditulis di Alkitab Yusuf ya, ada tulisan bahwa dia ayah yang membesarkan Yesus. Tapi kalau dia nggak dengar, mungkin nggak ditulis-tulis saudara. Saya berharap saudara mendengar apa yang Tuhan katakan di saat-saat saudara berteriak kepada Tuhan. Jangan keraskan hati saudara, karena saudara akan menyesal. Dengar apa yang Tuhan ngomong, dengar apa yang firman Tuhan katakan, maka saudara akan terhindari dari masalah yang lebih berat lagi. Yang ketiga saudara, the fear of meeting God. Saya mengambil dari Lukas 2 ayat 8 sampai 14. Lukas 2 ayat 8 sampai 14. Sekali lagi saudara, cuman sekali lagi ini kita bangkit berdiri, kita baca sama-sama. Ini buat Natalan lah. Banyak duduk berdiri. Judul perikop adalah Gembala-Gembala. Saya mau baca yang genap, saudara yang ganjil. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. 9. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sakit. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain, dengan lampin, dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Bersama-sama dengan suara keras saudara ya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Silakan duduk saudara, puji Tuhan. Kita akan menyoroti satu ketakutan yang dialami oleh gembala. Tadi Maria ya, yang tiba-tiba mengalami satu masalah yang tiba-tiba. Yusuf yang kemudian karena masalah kehilangan personal loss ya. Dan yang terakhir kita akan menyoroti ketakutan yang dialami oleh para gembala. Singkat cerita saudara ya, gembala yang malam-malam waktu itu sedang menjaga dombanya ya. Jadi ini agak aneh, makanya orang bilang Desember itu bukan bulan yang benar untuk merayakan Natal gitu ya. Karena kalau Desember di Israel ternyata ada salju saudara. Jadi kalau ada salju nggak mungkin gembala itu malam-malam ada di padang gurun. Katanya begitu. Ya diceritakan ini apa yang benar. Malam itu yang kalau sampai yang nggak benar itu kita merayakannya. Karena dulu sejarah mencatat, kalau nggak salah Kaisar Agustus yang membawa kita merayakan di bulan Desember, hari Natal di bulan Desember. Tapi yang sebenarnya mungkin perkisaran antara bulan Juni atau Juli saudara. Tapi doesn't matter, itu jangan jadi masalah. Gembala yang sedang menjaga dombanya malam-malam, tiba-tiba lagi saudara,
malaikat Tuhan datang. Ujuk-ujuk datang lagi. Dan gembala itu merasa ketakutan. Ada sinar yang terang di tengah kegelapan malam. Tapi sekali lagi saudara, ada pernyataan, jangan takut. Jangan takut. Gembala padahal melihat kemuliaan Allah. Sinar yang menyatakan sinar kemuliaan. Dia takut. Manusia seringkali juga takut kepada sinar kemuliaan Allah. Ada banyak orang kalau diajak ke gereja, aduh, tar dulu gak mau ini. Kalau mau jujur, saat saya ingat Fajar waktu diajak ke gereja susah sekali. Kalau mau jujur, dia sebetulnya sedang takut pada kemuliaan Allah. Sama juga saya juga, sama juga mungkin saudara. Kadang-kala kita merasa kita terlalu kotor, kita tidak pantas untuk datang ke gereja, karena di gereja ada sinar kemuliaan Allah yang terpancar. Saudara, kalau baju ada spot-spot itu, saudara, pada saat di kegelapan malam, saudara gak akan lihat tempat gelap. Tapi pada saat ada terang, maka spot-spot itu akan nyata. Demikian juga saudara dan saya. Kita menyadari persis bahwa pada saat kita bertemu dengan sinar kemuliaan Allah, maka spot-spot yang ada dalam hidup kita akan nampak. Dan itu sebetulnya kita tidak mau, dan iblis juga tidak mau. Karena spot itu akan dibersihkan oleh Tuhan. Saya juga katakan kepada Fajar waktu itu bahwa gereja bukan tempatnya orang suci, bukan tempatnya orang kudus. Gereja adalah tempatnya orang yang mau disucikan, yang mau dikuduskan. Kalau saudara sudah suci, saudara sudah kudus, saudara tidak perlu ke gereja. Ngapain gitu ya? Gak usah. Tapi gereja tempat orang di mana mau dikuduskan. Ada banyak kita berbuat salah. Setiap minggu kita pasti tidak luput berbuat salah. Kadang kecerucutan. Pengennya gak ngomong, kok ngomong gitu. Saya sering terus terang begitu, saudara. Pengennya gak ngomong, tahu-tahu kelepasan ngomong. Pengennya ngomong A, tahu-tahu ngomongnya B. Ada banyak. Kalau dibandingkan kemuliaan Allah, ada banyak dosa dalam hidup saya. Tapi syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan mengucurkan darahnya bagi saudara dan saya. Bukan hanya sekali pada saat saudara menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi, tetapi setiap kali. Setiap kali saudara berdosa, setiap kali saudara dan saya mengaku dengan sungguh, Tuhan, saya menyesal. Saya menyesal. Saya gak pengen ini, tapi yang terjadi begitu. Sungguh-sungguh menyesal. Maka darah Yesus akan menyuci kembali, dan kita dikuduskan. Bukan hanya di gereja. Pada saat saudara berteriak kepada Tuhan, dimanapun saudara berada, penyucian, pengudusan itu terjadi. Itu enaknya orang Kristen, saudara. Makanya kadang-kadang kalau diajak jadi orang Kristen, pengikut Kristus, pada gak mau, heran saya. Heran. Kayaknya hebat amat. Aduh, enaknya orang Kristen. Bukannya enak terus, gua mau salah-salah berbuat dosa, kemudian yang penting gua minta ampun. Enggak, kalau caranya begitu, itu lain perkara, saudara. Itu perkaranya lain. Kalau sengaja berbuat dosa setelah saudara mengalami kekudusan, itu lain soal. Ada ayat mengatakan, perhatikan kemurahan dan juga perhatikan kemarahannya. Tuhan bisa marah, saudara. Jadi kalau kita mau bandel-bandel, mau coba-coba terus hidup dalam dosa, maka ada waktunya Tuhan akan menghajar
Mengajar bukan untuk menghukum, tetapi membuat supaya kita kapok dan kita bisa selamat masuk dalam kerajaan sorga. Kasih itu gak selalu dilus terus, saudara. Kasih itu kadang-kala perlu dites gitu ya, dicetes gitu. Itulah enaknya jadi anak Tuhan, saudara. Kita terus disucikan sepanjang kita sungguh-sungguh menyesal akan dosa kita, ya. Maka Tuhan mengampuni segala dosa kita. Makanya kalau ada saudara bermusuhan dengan mungkin masa lalu saudara, ada orang yang saudara masih catat, saudara masih ini orang ini begini gitu ya. Kalau orang itu sudah diampuni, tapi saudara masih mencatat terus, saudara yang rugi. Tuhan saja catatannya udah hilang. Sejauh timur dari barat Tuhan melupakan pelanggaran saudara dan saya. Itu yang dikatakan kelemahannya Tuhan. Satu, Dia melupakan apa yang kita buat, saudara. Tuhan tidak pernah punya daya ingat untuk mengingat-ingat kesalahan saudara dan saya. Kalau manusia, aduh, minta ampun sih minta ampun, minta maaf sih minta maaf, tapi catatannya banyak, listnya. Manusia selalu maunya mencatat. Tetapi kita mau belajar dari Bapa kita, saudara. Jikalau kita mengampuni, jikalau kita memaafkan, harus satu paket. Kita juga harus melupakan segala pelanggaran. Kakak ipar saya, cicinya Yogi, itu anugerahnya besar dalam hal itu, saudara. Anugerahnya besar sekali. Dia bahkan juga tidak ingat kalau benar-benar pelupa dalam hal orang lain bersalah sama dia. Aduh, gue udah lupa. Aduh, gue lupa. Sampai orang minta maaf, aduh, gue udah lupa. Aduh, saya bilang anugerahnya besar sekali. Tapi kita boleh minta kepada Tuhan anugerah seperti itu. Karena Tuhan, Bapa kita, Bapa yang tidak pernah mengingat-ingat kesalahan orang. Kalau saudara dan saya diingat-ingat terus, di sorga mana enak, saudara. Kita lagi enak-enak, main apa di sorga, main ontang-anting kayak atau apa kayak. Lagi enak-enak itu, Tuhan unjuk lagi. Lu ingat gak lo itu? Lagi ngapain? Lagi mancing ikan kayak di sana. Lu ingat gak lo dulu bunuhin ikan? Duh, mana enak, saudara. Apa saudara mau seperti itu? Tidak. Saya gak mau. Itu sebabnya kalau saudara anak Tuhan, ikuti Bapaknya. Bapa melupakan. Gak gampang? Enggak. Saya pun gak gampang. Tapi minta kasih yang dari sorga untuk bisa mengalir melalui hidup kita, hidup saudara dan saya, mengalir bahkan meluap keluar kepada orang-orang di sekitar kita. Hukum yang paling tinggi apa sih? Firman Tuhan bilang, kasih, saudara. Kasihilah Allah Tuhanmu dengan segenap akal budimu. Dan yang kedua adalah hukum yang sama bobotnya, kasihilah sesama manusia. The fear of the glory of God. Jangan takut, saudara. Jikalau saat ini mungkin saudara ada perasaan tidak layak bertemu dengan Tuhan, bereskan. Darah Yesus, kembali saya katakan, Dia sanggup menyuci berulang kali. Sepanjang saudara sungguh-sungguh minta ampun kepada Tuhan. Kesimpulan, saudara. Tolong tim musik bisa mempersiapkan. Kesimpulan.
ingin mengambil segala kekhawatiran dalam hidup saudara dan saya. Itu janji Tuhan. Katakan jangan takut. Dia akan mengambil apa yang menjadi kekhawatiran hidup saudara, dia akan ambil. Kedua, percayalah sepenuhnya kepada Tuhan, Allah Immanuel, Allah yang menyertai hidup saudara dan saya, Allah yang besar, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang baginya tidak ada yang mustahil. Mengapa saudara dan saya harus takut? Tidak akan ada takut lagi. Yang ketiga adalah kuncinya, saudara. Bagaimana hidup kita dilepaskan, dibebaskan dari segala kekhawatiran, ketakutan. Kuncinya seperti yang Maria katakan, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Apa intinya? Intinya adalah taat. Satu kata, Maria taat kepada Tuhan. Kalau saudara dan saya taati saja firman Tuhan, apa yang Tuhan katakan, taati saja. Sulit-sulit, susah-susah, gak gampang, tapi taati saja. Tuhan bilang jangan-jangan, jalan-jalan, taati saja. Maka yang terjadi, saudara, kita dibebaskan, kita dimerdekakan dengan rasa khawatir. Kita menyerahkan segala khawatir kita kepada Tuhan. Tuhan sudah angkat. Dan hidup kita, hidup yang penuh berkemenangan. Kita tidak perlu lagi ketakutan. Bagi saudara yang pada hari ini mungkin ada banyak sederet ketakutan-ketakutan, saya menganjurkan saudara, persis saya juga alami beberapa hari lalu. Saya sudah menyerahkan ketakutan saya kepada Tuhan. Tidak ada hal lagi yang saya perlu takuti. Mungkin masih ada sisa-sisa. Saya bilang, Tuhan ambil Tuhan. Saya takut, saya khawatir pun tidak ada gunanya. Bahkan itu akan merusak pikiran, tubuh dan jiwa saya. Pujian yang terakhir tadi, hati sebagai hamba. Apapun juga, apapun juga, saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua, ku tinggal semua. Pada akhirnya saat ku kembali. Sekali lagi katakan, ku tak membawa apapun juga, ku